Uzair adalah seorang nabi dari golongan Bani Israel. Nabi Uzair memang tidak masuk ke dalam golongan 25 nabi dan rasul. Karena sesungguhnya jumlah nabi ataupun rasul itu tidak hanya 25 saja. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 124.000 nabi yang diutus ke dunia. Salah satunya diantaranya adalah Nabi Uzair ini. Nabi Uzair itu pernah mengalami mati selama 100 tahun dan kemudian bangkit kembali. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Uzair itu berpikir tentang tugasnya yang harus dilakukan besok. Tugas pertama yang harus dilakukannya itu adalah mengeluarkan kitab Taurat itu dari tempat tersembunyi dan meletakkannya di tempat ibadah. Selain itu, Nabi Uzair juga kepikiran terus itu akan anaknya yang masih kecil. Nabi Uzair pun itu terus berjalan dan sampailah itu pada suatu pekuburan. Udara begitu panas dan sangat menyengat. Keledai yang ditumpangi Nabi Uzair itu juga tampak sudah sangat kepayahan sekali pemirsa. Kemudian Nabi Uzair itu turun dari keledainya dan terlihat kuburan tersebut itu sangat sepi dan kondisinya itu sangat rusak seperti kuburan yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian Nabi Uzair istirahat untuk makan dan minum dari bekal yang ia bawa. Keledainya itu diikat di suatu pohon di dekat kuburan tersebut. Setelah makan dan minum itu selesai, lalu Nabi Uzair mengamati keadaan sekelilingnya dan tampak keheningan dan kerusakan di mana-mana. Banyak rumah-rumah di sekitar yang tidak berpenghuni serta hancur berantakan tidak terawat. Kemudian selang beberapa saat Nabi Uzair itu terasa seperti mengantuk berat. Lalu kemudian untuk melepaskan rasa ngantuk tersebut, Nabi Uzair itu lalu tidur di dekat kuburan itu. Penduduk desanya pun itu mulai panik ya, karena sudah satu malam Uzair itu tidak pulang ke desa. Kemudian rame-rame ya para penduduk di desa itu mencari keberadaan Nabi Uzair. Sampai berhari-hari pencarian, Nabi Uzair tidak diketemukan juga pemirsa. Singkat cerita, Uzair itu tiba-tiba bangun dari tidurnya, lalu ia melihat di sampingnya masih ada piring dan sedikit roti yang ia makan ya. Kemudian Uzair kaget ketika melihat keledainya itu yang diikat di suatu pohon. Keledai tersebut itu sudah berubah, hanya tinggal tulang belulang yang berserakan saja. Tulang tersebut sudah kering layaknya fosil yang sudah sangat lama. Melihat keadaan yang demikian, Uzair pun kebingungan. Selang beberapa saat kemudian datanglah sosok makhluk gaib itu menghampiri Uzair. Makhluk gaib tersebut mengatakan bahwa Uzair itu telah tertidur selama 100 tahun. Namun Uzair itu tidak percaya pada makhluk gaib tersebut karena Uzair itu hanya merasakan tidur satu malam saja. Kemudian makhluk tersebut meyakinkan Uzair dengan menghidupkan kembali keledainya yang telah menjadi tulang belulang. Keledai tersebut secara ajaib telah kembali seperti semula. Lalu sosok gaib itu menyuruh Uzair untuk kembali ke desanya dengan menaiki keledainya tersebut. Kemudian Uzair langsung menaiki keledainya dan menuju ke desa tempat dia tinggal. Singkat cerita, setelah dia sampai di desanya, dia bingung dan heran karena desanya itu telah berubah total dan orang-orangnya pun juga telah berubah. Jalan-jalan, rumah-rumah bukan seperti dulu lagi. Di desanya tersebut, Uzair bertemu seorang wanita tua yang cacat matanya alias buta. Lalu Uzair berkata kepada wanita tersebut bahwa dia telah bangkit dari kematian selama 100 tahun. Namun si wanita tersebut tidak percaya karena Uzair itu sudah lama menghilang tak tahu entah kemana. Lalu si wanita tersebut si wanita tua itu meminta bukti kalau memang dia benar-benar Uzair, yaitu agar menyembuhkan matanya yang buta. Lalu selang beberapa saat Nabi Uzair berdoa kepada Allah agar wanita tua tersebut disembuhkan dari kebutaan. Selang beberapa menit kemudian wanita itu benar-benar sembuh dan bisa melihat
serta mengenali Uzair yang masih berusia itu cukup muda. Memang ya, Nabi Uzair ini dulunya itu terkenal sekali akan doanya yang kerap kali manjur. Kemudian si wanita tua itu menemui tokoh-tokoh masyarakat desa dan mengatakan bahwa Nabi Uzair telah kembali. Namun tokoh-tokoh masyarakat tersebut tidak mempercayainya sama sekali. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat menemui si Uzair ini dan meminta bukti, yaitu agar mengembalikan kitab Taurat yang telah lama hilang karena terjadi peperangan Buhtun Nasr. Kemudian Uzair pun menyanggupinya dan dia segera pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah lokasi dia menyimpan kitab Taurat itu. Lalu Uzair pun kaget setelah melihat kitab Taurat yang ia simpan, di mana semua kitab Taurat tersebut telah rusak, hanya tinggal beberapa kertas yang berserakan saja. Nah, dari kisah itu pemirsa, kita dapat mengetahui bahwa yang namanya mati suri alias bangkit dari kematian memang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Sampai sekarang pun kejadian mati suri juga masih ada. Banyak orang-orang itu yang mengalami mati suri tersebut. Kebanyakan dari mereka yang mengalaminya itu kemudian bertaubat lalu lebih rajin beribadah. Masing-masing orang yang mengalami mati suri punya pengalaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara pemirsa sekalian ada yang pernah mengalami mati suri, silahkan bisa tulis pengalamannya di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Saya Patin Nurala undur diri. Semoga bermanfaat. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.